Bu. Waalaikumsalam Bu Ade. Ya Bu. Iya Bu, ini saya boleh ganggu waktunya sebentar Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, ini Bu, eee, saya ingin menyampaikan untuk perencanaan saya di tahun ajaran baru ini Bu. Kira-kira Ibu ada waktu untuk, berdiskusi nih Bu sama saya Bu? Oh, bisa Bu, silakan Bu. Saya juga menunggu. Kalau ada guru yang mau berdiskusi dengan saya persilakan. Apa yang kira-kira yang menjadi tujuan Ibu? Iya, seperti ini Bu. Saya kan biasanya Bu dari tahun ke tahun kan dapat pembagian tugas di kelas 4. Nah, tahun ini kan saya mendapat pembagian tugasnya di kelas 6 nih Bu. Jadi kalau secara pribadi nih Bu, saya sebenarnya kurang percaya diri nih Bu untuk membawa kelas 6 untuk mengajar di kelas tersebut Ibu. Nah, jadi saya ada buat beberapa perencanaan untuk membuat diri saya siap, Ibu, menghadapi tahun ajaran baru dan mengajar di kelas 6, Bu. Oh, dari Iya, Ibu. Nah, jadi saya memang rencananya, Ibu, bicara sama Ibu ini untuk mendapatkan dukungan gitu, Bu. Oh, Ibu mau mencari dukungan dari saya. Dukungan apa kira-kira itu Bu yang Ibu perlukan dari saya selaku pimpinan Ibu? Nah, jadi Bu kan saya ini kan harus banyak belajar nih Bu di tahun ajaran baru ini, karena kan ini tahun perdana saya ngajar di kelas 6. Jadi, yang pertama pastinya dukungan dari ibu itu ya saya, harapkan untuk dukungan fasilitas Bu, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti sekiranya ada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pembelajaran, ini Bu, pembelajaran yang akan saya laksanakan rencananya adalah pembelajaran berdiferensiasi nih Bu di kelas. Nah, jadi tentunya Bu, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kan saya harus mempersiapkan diri nih ya Bu ya, untuk berkarya membuat konten yang berdiferensiasi, kemudian untuk proses yang berdiferensiasi, dan juga tentunya untuk proyek-proyek yang saya tugaskan kepada siswa juga harus berdiferensiasi. Nah, jadi di sini sih Bu, saya sebenarnya yang merasa kurang percaya dirinya, karena kan ini tahun perdananya saya melaksanakan pembelajaran ini Ibu. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi kita tadi udah bicara tentang yang namanya pembelajaran diferensiasi ya Bu. Pasti ada yang melatar belakangi sehingga Ibu memilih yang namanya diferensiasi ini yang nanti Ibu kembangkan dan aplikasikan di dalam yang namanya pembelajaran Ibu ini. Bagus itu Bu, menarik. Saya tertantang akan hal ini. Namun sebelum Ibu melaju ke sana, pastinya ada beberapa hal yang harus Ibu siapkan dan Ibu kembangkan untuk pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu berikan di kelas jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini saya sebagai pimpinan ingin menanyakan dulu kepada Ibu, apakah hal-hal yang lainnya itu sudah Ibu siapkan dan apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Iya, jadi Bu, semuanya sudah saya persiapkan dengan perencanaan saya, Bu. Nah, jadi tentunya juga, ada beberapa hal yang sudah saya kembangkan seperti dalam hal saya membuat modul ajar. Nah, jadi saya sudah mulai membuat modul ajar dalam bentuk berdiferensiasi gitu, Bu. Dan untuk indikatornya, Bu, saya berharap Ibu 80% itu siswa saya nanti aktif dalam pembelajaran di kelas ini, Bu. Oh, berarti selama ini siswa Ibu enggak aktif ya, Bu? Nah, saya Bu, menurut pengalaman saya yang dari kelas 4 ya Bu ya, dengan metode pembelajaran yang konvensional saya bawakan selalu, memang itu
siswa-siswa di kelas itu kurang aktif. Nah, saya menyamakan saja kondisinya Ibu ketika nanti saya berada di kelas 6, ketika metode konvensional juga yang saya bawakan di dalam kelas, tentunya hal yang sama akan terjadi di kelas 6 juga Ibu. Maka saya bisa simpulkan bahwasanya siswa akan kurang aktif atau kurang bersemangat Ibu di dalam pembelajaran. Makanya saya ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut, Ibu. Nah, itu dia, Bu. Saya senang guru saya yang seperti ini. Jadi dengan cara apa tadi Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran anak Ibu tadi? Nah, salah satunya Ibu, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya akan menyiapkan konten pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berbeda-beda. Jadi saya nanti Bu akan bervariasi menggunakannya. Yang pertama, saya bisa nanti mengambil diferensiasi mereka itu dari uh, assessment assessment awal, assessment diagnostik non kognitifnya Ibu. Jadi bisa saja nanti saya ambil dari VAK Ibu, video audio kinestetik, dan bisa juga nanti saya ambil dari asesmen awal pengetahuan pembelajaran Ibu. Jadi nanti setiap awal pembelajaran itu saya akan berencana untuk menguji pengetahuan awal mereka dulu. Nah, itu juga sudah saya rencanakan Ibu. Saya kemarin ada belajar tentang salah satu aplikasi pembelajaran yaitu Quizizz. Nah, jadi saya rasa dengan Quizizz itu nanti saya lebih cepat dalam mendapatkan data pengetahuan awal mereka, Ibu. Iya, bagus sekali, guru yang mulia sekali ya, Bu ya. Jadi sebagai kepala sekolah, saya tidak akan mungkin tidak mendukung Ibu. Sarana atau prasarana atau siapa saja nanti yang terlibat di dalam hal ini akan saya berikan kepada Ibu. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, kira-kira menurut Ibu Ade Irma Suryani ya, siapa yang dapat membantu Ibu ini selain saya gitu? Nah, jadi Bu, untuk teman-teman sejawat saya juga Bu, nanti saya akan minta bantuan. Nah, kemudian juga Bu, saya juga udah berencana untuk uh, mendiskusikan ini Bu di forum KKG Datuk Bandar Ibu. Nah, jadi kan Bu, saya di sini juga akan menularkan atau memberi praktik baik Bu, karena semakin saya menularkan ilmu praktik baik saya, maka saya akan semakin menguasai materi tersebut. Nah, kemudian juga Ibu, saya juga ada satu forum guru kelas 6 di Tanjung Balai ini. Saya juga nanti akan berdiskusi dengan mereka Ibu untuk melaksanakan atau untuk menyalurkan berdiskusi mengenai tantangan dan hambatan yang kami hadapi selama mengajar di kelas 6. Kemudian juga Ibu, untuk fasilitas alat tulis Ibu, saya juga butuh Ibu dari sekolah ini seperti mungkin nanti ada kertas plano, sticky note seperti itu. Kira-kira nanti Ibu itu yang saya harapkan yang bisa saya sampaikan melalui Ibu untuk menggunakannya Ibu. Wah, kalau itu Bu, permintaan Ibu itu sangat kecil sekali Bu, dibanding dengan penghargaan saya selaku pimpinan kepada anggota saya yang seperti ini. Itu aman Bu, kalau soal yang namanya sarana prasarana itu, saya siap mendukung. Namun yang terpenting di sini adalah ketika Ibu sudah menyampaikan apa yang Ibu ingin kembangkan di sekolah kita yang kita cintai, hal yang terpenting adalah Ibu harus segera melakukan ini. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melakukan hal yang baik ini, Bu? Nah, untuk perencanaannya Ibu itu sudah saya mulai dari sekarang. Jadi dalam hal menyiapkan modul ajar, menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan konten-konten yang berdiferensiasi dan juga mempelajari proses-prosesnya itu sudah saya siapkan dari sekarang, Ibu. Dan untuk pelaksanaannya, Bu, tentunya saya akan mulai di tahun ajaran baru ini. Jadi nanti setelah selesai kegiatan MPLS di sekolah dan masuk pada kegiatan KBM di kelas, saya siap, Bu, untuk melaksanakannya. Kemudian jika memang Ibu berkenan, boleh nanti langsung Ibu mengobservasi dan saya siap untuk melakukan coaching dalam bentuk refleksi dan kalibrasi, Ibu.
Iya, baik Ibu Ade, saya sudah terima apa yang menjadi keinginan Ibu di tahun ajaran kita ini. Saya selaku pimpinan mengucapkan selamat kepada Bu Ade, segera lakukan itu dan pastinya kita akan membuat jadwal untuk merefleksi kegiatan yang Ibu lakukan ini. Kapan kira-kira itu nanti boleh kita atur. Dan jangan sungkan-sungkan Ibu datang ke kantor saya. Begitu ya Bu Ade ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih juga Bu atas dukungan yang mungkin sudah Ibu sampaikan. Nah, jadi di sini Bu, saya sangat senang sekali Bu bisa berkomunikasi, bisa coaching seperti ini dengan Ibu. Dan saya tadi awalnya merasa bahwasanya perencanaan yang saya buat ini kira-kira didukung nggak ya sama Ibu? Tadi seperti itu ada perasaan yang muncul di hati saya. Tapi setelah melakukan coaching dengan Ibu, alhamdulillah dan Ibu ternyata mendukung semua rencana-rencana yang saya buat dan saya sangat bahagia tentunya Ibu mempunyai kepala sekolah yang mendukung semua perkembangan pengajar-pengajarnya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu, saya pun selaku pemimpin pembelajaran juga di sekolah ini berharap guru yang seperti ini. Jadi saya dari awal tadi sampai akhir mendengarkannya, saya mengapresiasi Ibu. Ya udah Bu, permasalahan Ibu ya, perencanaan Ibu ini sudah saya tanggapi. Ibu boleh meminum minuman yang udah ada disajikan di meja ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan ya Bu. Silakan Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu untuk hidangannya. Saya izin minum ya Bu ya. Nah, saya izin rapat ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah pada gabung ya kita belum gantian? Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Ayah, oke. Sekarang kakak lah ya. Iya, wajah sedih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Haryati. Iya, Ada apa ini Bu? Ayo silakan masuk. Sini sini. makasih Bu. Boleh saya minum dulu Bu? Oh iya silakan Bu. Kenapa ini? Aduh, Iya Bu. kok saya lihat ekspresinya hari ini Ibu Haryati sepertinya tidak seperti hari-hari biasa gitu. Ada apa ini Bu? Nah, tujuan saya Bu ingin menceritakan masalah saya. Masalah saya ini yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas Bu, di kelas 91 Bu. Saya sangat Mm-mm. sedih sekali Bu tadi waktu saya keluar dari 91 itu. Iya. Jadi kan tadi kan Bu, saya itu memberikan bahan pembelajaran tentang hereditas menurut Mendel. Dan di hereditas Mendel itu saya memberikan contoh tanaman kacang kapri Bu. Jadi saya Mm-mm. sudah menjelaskan Bu berbagai karakteristik kacang kapri. Tapi anak-anak ini juga tetap bertanya kepada saya, kacang kapri itu yang bagaimana Ibu? Jadi saya pun bingung juga untuk menjelaskan. Padahal saya sudah menjelaskannya itu sedetail mungkin Ibu. Itulah Bu tujuan saya kemari Bu menceritakan masalah saya Ibu. Oh, jadi dari cerita Bu Haryati nih ya, ya. Jadi yang saya tangkap ini dengan kata kuncinya Bu Haryati ini sedikit kecewa dengan persiapan Ibu yang sebenarnya sudah betul-betul Ibu siapkan nih untuk mengajar di kelas, tapi ada tantangan dan hambatan di kelas gitu ya Bu ya. Salah satunya adalah ketika siswa bertanya dengan Ibu bentuk kacang kapri itu seperti apa, tapi Ibu nggak bisa menunjukkannya gitu ya Bu ya. Iya Bu, saya sedih kali Bu. Padahal saya ini kan sarjana S1 Bu. Saya perasaan saya itu sudah menerangkannya itu sedetil mungkin Bu, seperti dosen. Tapi kok masih ada anak saya Bu yang tak tahu itu tanaman kacang kapri Ibu. Iya.
Saya paham dengan perasaan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut pembicaraannya, mungkin Ibu bisa dulu menetralkan diri gitu ya. Bisa mungkin dengan menarik nafas, melakukan sosial emosional Ibu ya kan, kita kendalikan dulu ya Bu ya. Oke. Baik, Bu. Iya. Nah, jadi Ibu, dari, ceritanya Bu Haryati ini, sebenarnya, coba dulu Ibu sampaikan, harapan Ibu sebenarnya mengajar di kelas itu seperti apa? Makanya Ibu sampai sesedih ini menceritakan, mungkin bagi Ibu ini adalah sebuah kegagalan gitu ya? Ya, sebenarnya kan Bu, harapan saya yang pertama itu anak paham dulu Bu kacang kapri ini Bu. Tapi bagaimana saya mau melanjutkan yang nama persoalan yang lebih sulit lagi kalau kacang kapri pun siswa saya tidak tahu Ibu. Padahal ini Mmm, sangat mudah sekali Bu bagi saya Bu. Cuman mungkin saya yang tak mampu untuk menjelaskan dengan bagus yang mana itu tanaman kacang kapri itu. mmm. Jadi sebenarnya, harapan Ibu kalau di kelas itu seperti apa kira-kira yang bisa membuat Ibu akan menjadi percaya diri gitu Bu untuk mengajar di kelas? Jadi tadi kan Bu, sebelum saya kemari Bu, saya melewati dua ruangan Ibu. Yang pertama ruang informatika, yang kedua saya melewati ruang laboratorium IPA. Jadi tersirat di hati saya bagaimana kalau pembelajaran ini saya mempergunakan IT dan membawa karta yang ada di laboratorium IPA, Bu. Mhm. Nah, jadi Ibu tadi ketika, saya katakanlah Ibu ini sedang, gundah gulananya tadi dari kelas sambil menuju ke kantor saya ini melewati beberapa ruangan dan Ibu ternyata di jalan itu mendapat media yang mungkin tadi seharusnya bisa Ibu gunakan di kelas gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oh gitu. Iya iya iya. Jadi Bu, untuk mengatasi hal ini ke depannya, kira-kira apa rencana Ibu untuk pembelajaran di kelas selanjutnya gitu, Bu? Iya, Bu. Saya harus belajar IT lagi, Bu. Saya harus bekerja sama dengan guru informatikanya, Bu. Karena saya ini kan, Bu, yang mengenai IT ini kan, Bu, agak agak susah-susah juga, Bu. Oh, jadi Ibu butuh, bantuan dari rekan sejawat Ibu yang merupakan guru informatika gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Ibu Kepsek tahu aja apa yang saya butuhkan. Iya. Nah, saya acukan jempol ini untuk Ibu sebenarnya ya. Jadi saya jarang-jarang sekali nih ketemu dengan guru yang merefleksikan pembelajarannya sampai membawa ke perasaan seperti Bu Haryati ini ya. Artinya Ibu memang benar-benar mendalami dan memang benar-benar ingin berpihak sekali nih kepada murid, bagaimana supaya siswanya itu memang benar-benar bisa menjadi mengerti gitu ya, Ibu buat ya. Nah, jadi saya Iya, sangat salut nih sebenarnya dengan Ibu, karena, jarang sekali untuk guru merasa hal tersebut menjadi tanggung jawabnya yang berat gitu, untuk hal menyampaikan materi di dalam kelas. Ya, kebanyakan guru memang mungkin, eee, untuk menyampaikan materi, ya udah sekedar saya sampaikan gitu ya, tapi kalau Ibu memang benar-benar Ibu terasa sampai ke hati gitu, untuk, membuat mereka menjadi mengerti dan kalau mereka tidak mengerti, Ibu yang merasa tersakiti gitu sepertinya ya, Bu, ya. Iya. iya. Nah, jadi gini Bu Aryati, kira-kira apa yang bisa, saya bantu untuk masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Saya meminta bantuan kepada Ibu Kepsek yang terhormat untuk menyediakan fasilitasi yang saya butuhkan Ibu. Nanti pas pembelajaran yang namanya IPA saya di 91 biar saya nanti rasa percaya diri saya bangkit lagi. Saya mau masuk ke lab informatika Bu dengan media pembelajaran yang baru Bu. Oh, jadi Ibu, akan menggunakan fasilitas,
lab komputer kita gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Nah, jadi alhamdulillah Ibu, kalau memang Ibu mau belajar, walaupun memang mungkin, banyak hal yang belum Ibu tahu gitu ya. Nah, saya sebagai kepala sekolah mengizinkan saja Ibu jika fasilitas sekolah ini Ibu gunakan atau mungkin guru-guru yang lain pun menggunakan fasilitas sekolah ini demi perbaikan dan juga perkembangan pendidikan di sekolah kita. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu. Nah, Baik. jadi, untuk, cerita kita ini ya Bu Haryati ya, kira-kira, untuk kesimpulannya dari masalah yang tadi Bu Haryati ungkapkan kepada saya, Ibu Haryati sudah bisa nggak menemukan solusinya dan apa tadi solusi yang bisa Ibu jabarkan untuk masalah Bu Haryati? Bisa, Bu. Saya di rumah nanti sebelum masuk ke kelas 91 itu, Bu, saya akan buat PPT, Bu. Secantik mungkin, serapi mungkin, dan mendeskripsikan tentang yang namanya tanaman kacang kapri dan mengambil berbagai literasi yang berhubungan dengan tanaman kacang kapri berikut dengan gambarnya. Udah itu Bu, saya akan pergi ke laboratorium IPA mengambil karta yang berhubungan dengan kacang kapri. Gitu Bu. Masya Allah, luar biasa semangat Bu Haryati ya. Saya sangat mengapresiasi sekali loh kalau guru-guru saya seperti Bu Haryati ini semuanya. Nah, jadi tentunya Bu Haryati tadi akan belajar menyiapkan semuanya dalam bentuk media yang ya, media visual, ya kan Bu? Maksudnya gitu ya kan Bu? Baik itu Iya dari Bu. PPT, baik itu dari benda nyatanya langsung. Nah, saya salut nih untuk semangat Bu Haryati. Jadi Bu Haryati sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri ya Bu Haryati ya. Nah, Iya Ibu Kepsek. alhamdulillah. Jadi saya harap sama Bu Haryati, apapun kendala dalam pembelajaran di kelas ini, Ibu bisa hubungi saya kapan saja jika Ibu lihat saya memang luang waktunya di dalam kantor, silakan temui saya Ibu. Nah, apapun yang Ibu butuhkan untuk perkembangan Ibu terhadap pembelajaran di sekolah ini yang Ibu lakukan, saya siap bantu. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya senang juga bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah yang seperti ini. Saya doakan Ibu 2 periode berada di sekolah saya Ibu. Boleh saya minum Bu? Oh iya Ibu Haryati, silakan, silakan. Iya Nah, Bu. saya harapkan perasaan Ibu sekarang udah lebih lega ya setelah minum. Jangan lupa dibaca doanya Bu. Iya Sambil Bu. berdoa kita menenggak minuman itu. Ya Bu, jadi kita merasakan hal yang sejuk datang ke hati kita sehingga kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa bertindak lebih dewasa dan juga bisa lebih bijak gitu tentunya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ternyata senyum saya kembali lagi Bu. Saya pikir senyum ini tak akan datang lagi Bu. Setelah saya jumpa dengan Ibu Kepsek, senyum saya merekah kembali Bu. Oh ya Bu, tadi kan saya lihat Ibu mau rapat Bu. Gara-gara saya Ibu terganggu. Silakan Bu, Ibu kalau mau rapat Bu. Iya iya, nggak apa-apa Ibu, rapat saya masih bisa didelegasikan dengan yang lain. Saya merasa Ibu Haryati lebih penting untuk saya layani hari ini. Makanya saya lebih memilih untuk mendengarkan keluh kesah Ibu dan sama-sama kita menemukan solusi dari masalah Ibu. Jadi saya sangat senang hari ini juga bisa coaching dengan Ibu ya Bu. Alhamdulillah. Oh ya Bu, jangan lupa ya Bu. 2 hari setelah saya melaksanakan pembelajaran ini, Ibu harus mengevaluasi saya dan mengcoaching saya lagi ya Bu. Iya, siap Bu. Nanti ini kira-kira Ibu kapan rencananya untuk pelaksanaannya di kelas Ibu? Wah, nggak lama-lama Bu, paling lama 3 hari Bu. Kalau udah begini Bu, saya kan udah tahu Bu. Saya harus percaya diri. Masa saya sebagai guru yang senior percaya dirinya hanya gara-gara permasalahan mudah. Jadi saya butuh 3 hari. Oke, jadi nanti saya harapkan setelah Bu Haryati melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan coaching berikutnya ya Bu ya, dalam hal coaching refleksi dan coaching kalibrasi Bu. Bagaimana siap? Siap Bu Kepsek, siap.
Baik Ibu, terima kasih untuk kepercayaannya mencurahkan masalahnya dengan saya ya Bu Haryati. Semoga Ibu ke depannya semakin baik dan Ibu juga tentunya akan semakin bersemangat. Saya tetap dukung apapun itu kebutuhan Ibu yang mengenai pembelajaran di sekolah ini. Ya Bu, saya pamit ya Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.